Halo sahabat kualitatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Curhatan Riset Kualitatif. Sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya kembali berbagi dengan sahabat semua. Atensi saya kepada sahabat semua, semoga sampai saat ini sahabat kualitatif Indonesia selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan ini saya hadir dengan topik memberi contoh terkait dengan bagaimana menganalisis data kualitatif dalam penelitian menggunakan metode etnometodologi. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan ikuti terus pembahasan pada channel Curhatan Riset Kualitatif pada kesempatan ini, dan mari kita mulai pembahasannya saja. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat kualitatif yang merasa konten dalam channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya, gratis loh. Dan jangan lupa juga beri like dan komentarnya ya, agar kalian selalu mendapat update video menarik seputar penelitian kualitatif dari channel ini. Oke sahabat kualitatif, mari kita lanjutkan pembahasannya. Oke sahabat, mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan penggunaan metode etnometodologi dan bagaimana analisis data kualitatif dengan metode etnometodologi. Sahabat kualitatif yang berbahagia, pada penggunaan metode etnometodologi, jadi yang menjadi penting harus dipahami di sini terkait dengan slogan atau pokok pikiran di dalam penggunaan metode etnometodologi. Jadi begini sahabat, dalam metode ini realitas sosial itu diyakini ya dibentuk oleh interaksi sosial, dan percakapan dalam interaksi sosial memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk realitas sosial. Jadi sahabat kualitatif, ada paling tidak 3 aktivitas yang harus kita pahami di dalam di dalam menganalisis data kualitatif dengan metode etnometodologi. Paling tidak yang pertama terkait dengan realitas sosial itu dibentuk oleh interaksi sosial, dan interaksi sosial itu dibentuk oleh percakapan dalam interaksi sosial tersebut, gitu ya sahabat. Nah, ini yang kira-kira yang harus kita perhatikan ketika kita menganalisis data kualitatif dengan metode etnometodologi. Nah, mari kita perhatikan apa sih yang menjadi pokok kajian di dalam riset etnometodologi ini, sahabat. Yang pertama, etnometodologi itu cenderung mengarah pada kajian tentang etika seseorang ya sahabat. Terkait apa? Terkait dengan tanggapan atau penilaian pada norma atau aturan profesi di saat yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan itu menjalankan profesinya dalam suatu organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Nah, tentu penilaian ini berkaitan dengan perbedaan kepentingan antara kepentingan penegakan norma atau aturan profesi dengan kepentingan organisasi gitu. Nah, nanti di sini persoalan bagaimana seseorang itu menilai dan menjalankan profesinya. Munculkah dilema di sana gitu ya? Munculkah kebimbangan di sana? Nah, itulah yang kira-kira akan dilihat oleh metode etnometodologi itu ya. Begitu juga dengan terkait nilai-nilai budaya. Jadi sama. Jadi terkait dengan nilai budaya, seseorang itu
bagaimana tanggapan dan atau penilaiannya terhadap nilai-nilai budaya yang dia miliki, yang melekat pada dirinya, dengan dengan yang terdapat dalam organisasi, gitu ya sahabat. Jadi kalau kita perhatikan ada dua perbedaan yang mendasar yang harus kita perhatikan di dalam menggunakan metode etnometodologi. Yang pertama bahwa kita setiap orang itu memiliki nilai-nilai, ya, nilai-nilai baik budaya maupun spiritual. Dan yang kedua, kita juga memiliki goal atau tujuan di dalam organisasi. Nah, dua perbedaan ini yang membuat kita selalu berada dalam posisi dilematis ketika kita harus mementingkan nilai-nilai budaya yang melekat pada diri kita, nilai-nilai spiritual yang melekat pada diri kita, atau mementingkan kepentingan tujuan organisasi atau tujuan kelompok. Nah, ini yang kita selalu berada dalam dilematis. Misalnya yang saat ini terjadi, ya, misalnya sahabat ya, di dalam wabah COVID saat ini ya, kalau kita lihat sebenarnya kita juga berada dalam posisi yang dilematis. Kita mementingkan kesehatan atau mementingkan ekonomi. Nah, itu jadi problem, itu jadi dilema tersendiri bagi kita. Nah, pada saat yang bersamaan kita harus menjalankan dua-duanya, tetapi kita juga harus berpikir tentang kepentingan kita gitu. Nah, kita mau mementingkan yang mana nih? Kesehatan atau ekonomi? Nah, dilemanya di sini, sahabat. Nah, dilema-dilema ini paling pas kalau kita riset kualitatif dengan metode etnometodologi. Nah, itu kira-kira ya, sahabat ya. Jadi fokus atau kecenderungan penggunaan metode etnometodologi itu digunakan untuk melihat etika seseorang, etika kita di dalam menjalankan profesi kita, ya, di dalam organisasi swasta maupun organisasi pemerintah, atau di dalam sebuah organisasi komunitas. Nah, sementara di sisi yang lain kita memiliki norma baik nilai-nilai budaya, nilai-nilai spiritual, norma baik dalam konteks profesi. Nah, itu biasanya itu melekat pada diri kita, dan kita mau berpihak ke norma itu atau berpihak pada organisasi yang sedang kita kembangkan atau kita jalankan. Nah, ini yang menjadi concern di dalam riset etnometodologi. Nah, kalau begitu maka sahabat, mari kita lihat yang perlu kita pahami pada saat kita mau menganalisis dengan metode menganalisis data kualitatif dengan menggunakan metode etnometodologi ini. Yang perlu kita lihat bahwa ada kegiatan menilai, ya sahabat. Jadi ada kegiatan menilai sesuatu. Nah, biasanya di dalam sebuah organisasi itu lebih dari satu orang. Nah, di situ ya sahabat ya. Atau di dalam sebuah komunitas itu lebih dari satu orang. Jadi kalau saya gambarkan di sini ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Tetapi ini contoh saja, kira-kira ada 3 orang gitu ya. Tetapi di dalam sebuah organisasi pasti banyak orang gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan yang harus kita lihat. Jadi seseorang itu sedang melakukan penilaian terhadap sesuatu yang dinilai. Nah, sesuatu yang dinilai ini terkait dengan kepentingan norma dan terkait dengan kepentingan organisasi. Jadi ada 2 kepentingan ini yang dia harus yang harus dia lihat. Nah, ini yang harus sebagai peneliti kualitatif, terutama yang menggunakan metode etnometodologi, harus mengerti ini. Itu yang pertama ya sahabat. Nah, jadi ada aktivitas menilai terhadap sesuatu. Nah, sesuatu itu tentu yang berharga bagi organisasi dan berharga bagi kita. Nah, berikutnya ada aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas mengkonsolidasi penilaian. Jadi biasanya di dalam organisasi itu ada yang namanya job description. Nah, job description itu berorientasi pada bagaimana pencapaian tujuan organisasi.
Sementara di sisi yang lain kita juga punya norma-norma yang sudah menjadi darah daging kita gitu ya sahabat. Atau kita punya standar profesi, norma-norma profesi yang itu melekat pada diri kita. Nah, bagaimana ini kita kita ramu? Nah, pada posisi inilah peneliti harus melihatnya. Jadi yang saya sampaikan tadi ini cerita aktivitas informan ya sahabat ya, aktivitas informan. Jadi aktivitas 1, aktivitas 2 ini adalah aktivitas informan. Nah, inilah kira-kira yang harus kita potret dari mereka gitu ya. Aktivitas 1 informan, aktivitas 2 informan. Nah, ini yang kita harus potret. Nah, yang ketiga ada namanya aktivitas memberi nilai. Nah, memberi nilai ini kan ada keputusan. Ada reasoning. Kemudian setiap orang akan mengambil keputusan dan keputusan itu akan dikonsolidasikan menjadi satu dan kemudian akan menjadi menjadi kesepahaman bersama antar anggota organisasi itu, dan itu yang akan menjadi pegangan anggota organisasi itu untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, problem etiknya adalah terkadang kepentingan organisasi itu bertabrakan dengan kepentingan norma profesi kita, gitu ya sahabat ya. Nah, itu yang harus kita potret sebagai peneliti kualitatif dengan metode etnometodologi. Itu ya kira-kira sahabat. Jadi yang saya cerita ini itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh informan. Penjelasannya tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi peneliti kualitatif dengan metode etnometodologi, aktivitas informan yang dipotret itu yang pertama terkait dengan informan pada saat melakukan penilaian. Jadi pada saat mereka misalnya rapat terkait dengan job description, kan seperti itu. Rapat terkait dengan program kerja, nah itu harus kita capture, harus kita potret. Kemudian kedua, terkait dengan aktivitas kedua, yaitu konsolidasi terhadap masing-masing orang yang memiliki pemahaman. Nah itu juga harus kita potret. Biasanya ini bentuknya dalam rapat-rapat ya sahabat, ya, karena lebih dari satu orang. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat mereka mengambil keputusan terhadap sesuatu yang dinilai itu. Jadi biasanya sesuatu yang dinilai itu ya kepentingan organisasi gitu ya sahabat ya. Mereka akan mengambil kepentingan apakah berpihak pada kepentingan organisasi atau kalau terjadi kontradiksi antara kepentingan organisasi dan kepentingan profesi, kepentingan nilai-nilai budaya atau kepentingan nilai-nilai spiritual, mereka akan mengambil keputusan memilih yang mana? Memilih kepentingan organisasikah atau memilih kepentingan nilai-nilai budaya, nilai-nilai spiritual atau kepentingan norma profesi untuk ditegakkan secara lurus. Nah, ini kira-kira yang harus dimengerti oleh seorang peneliti kualitatif dengan metode etnometodologi. Itu ya sahabat. Nah, ini penting untuk menjadi dasar kita di dalam menganalisis data. Nah, itu pada fase pengambilan data. Jadi pengambilan data itu yang harus kita capture, yang harus kita ambil itu adalah pada saat mereka melakukan kegiatan menilai sesuatu, melakukan kegiatan konsolidasi penilaian, dan melakukan kegiatan memberi nilai. Nah, di 3 area kegiatan inilah yang kita harus potret, kita harus ambil datanya. Nah, karena itu sahabat, di dalam penelitian dengan metode etnometodologi, data utama kita, data inti kita adalah data video, bukan data wawancara ya sahabat ya, bukan. Jadi rekam
secara voice dan visual. Jadi menggunakan rekaman video. Nah, kita sebagai apa? Sebagai peliput di dalam konteks metode etnometodologi itu. Jadi peneliti itu meliput kegiatan atau aktivitas yang dikerjakan oleh informan terkait dengan aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Nah, kira-kira di dalamnya juga termasuk interaksi antar informan itu juga kita harus ambil gambarnya. Nah, termasuk tentu dengan voice-nya itu ya sahabat ya, dengan suaranya. Nah, ini yang harus kita ambil di dalam penelitian kualitatif dengan metode etnometodologi. Jadi pada saat pengambilan data seperti ini kira-kira, ini yang harus kita ambil ya sahabatnya. Ya. Kemudian setelah itu tentu kita akan bicara data terkumpul gitu ya sahabat ya. Nah, saya mengambil contoh seperti ini kira-kira penelitian yang dilakukan dengan metode etnometodologi memaknai etika profesi akuntan di KPA misalnya. Nah, seperti biasanya di dalam penelitian kualitatif, judul itu sebaiknya memuat terkait dengan tujuan penelitian, topik penelitian, dan situs penelitian. Kalau sahabat lihat judul di sini, ada tujuan penelitian, yaitu memaknai. Kemudian, apa yang dimaknai? Yaitu topik penelitian, etika profesi akuntan. Nah, itu topik penelitiannya sahabat ya. Jadi ada etika profesi akuntan. Nah, jadi orang yang menjadi informan kita adalah orang yang berprofesi sebagai akuntan, gitu ya sahabat. Kalau misalnya kita bisa di kesehatan, ada namanya ID. Jadi etika profesi ID, misalnya. Atau dokter ya, etika profesi dokter misalnya. Nah, atau etika profesi guru misalnya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian di mana tempatnya gitu ya? Di kantor akuntan publik A misalnya. Nah, itu menjadi situs penelitian. Nah, inilah kira-kira yang menjadi sketsa penelitian dengan metode etnometodologi. Jadi yang menjadi fokus di sana adalah persoalan etika, gitu ya sahabatnya. Etika sebagai seorang dokter misalnya, etika sebagai seorang guru, etika sebagai seorang dosen, etika sebagai seorang pegawai misalnya ya, PNS. Nah, itu semua punya ada norma-normanya, dan pada saat dia memiliki norma, dia juga harus menjalankan aktivitas yang ada di dalam organisasi. Ada tujuan pencapaian yang harus dicapai oleh organisasi, dan etika, dan ada etika profesi yang mengiringi itu gitu ya. Itu kira-kira ketika terjadi benturan, apa yang mereka akan lakukan. Nah, itu kira-kira sahabat yang harus kita perjelas di dalam melakukan penelitian pada saat menggunakan metode etnometodologi. Oke, berikutnya. Nah, setelah itu ya, data ceritanya sudah kita kumpulkan ya, sahabat ya. Sudah kita kumpulkan seperti yang saya sampaikan tadi. Data inti di dalam metode etnometodologi ini adalah peliputan, yaitu merekam aktivitas baik voice maupun video. Nah, ini yang menjadi data utama di dalam metode etnometodologi. Apa yang kita liput? Nah, kita sama, kita juga harus membuat peta peliputan ya sahabat ya. Di dalam pada saat melakukan penelitian ini, kita harus membuat peta peliputan. Apa saja yang harus kita liput gitu ya sahabat ya. Karena ini terkait dengan proses pencapaian tujuan organisasi dan proses penegakan etika profesi, maka ada hal-hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama, bagaimana mereka mencapai itu tentunya. Nah, berarti kita harus lihat prosedur pencapaian tujuan organisasi gitu ya sahabat ya. Apa yang akan kita potret di sana? Yang pertama misalnya di sini saya coba contohkan rapat penyampaian rekomendasi hasil survei pendahuluan ketika melakukan mau membuat program
audit itu biasanya di kantor akuntan publik. Nah itu ada namanya survei pendahuluan. Nah ini tentu ada rapatnya, ada pertemuannya, ada perkumpulannya gitu ya, untuk mempersiapkan semuanya. Nah di dalam rapat ini kita harus ikut dan kita harus liput gitu ya saatnya. Nanti kita akan melihat bagaimana interaksinya, bagaimana hasil akhirnya di dalam rapat. Yang kemudian rapat penyampaian rekomendasi hasil audit misalnya. Nah ini juga harus kita ikut ya. Kemudian dan kita liput. Kemudian rapat-rapat lain yang berkaitan dengan program audit. Nah jadi rapat-rapat yang berhubungan dengan program kerja yang sudah diambil oleh organisasi, maka kita wajib mengikuti dan kita wajib meliput ya sahabat. Tinggal nanti di situ tentu kita harus fokus pada program mana, tidak semua program gitu ya sahabat yang harus kita ikuti. Satu program saja sudah cukup untuk menjadi dokumen kita, data inti kita gitu ya. Kemudian jangan lupa data terkait dengan interaksi tim yang menjalankan program itu harus kita juga liput gitu ya sahabat ya. Jadi interaksi mereka itu harus kita liput ya sahabat ya. Nanti di sini kita akan mendapatkan sesuatu itu apa? Nah nanti saya cerita. Jadi tentu areanya atau ruang lingkup dari peta peliputan ini terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas profesi, ya, profesi yang kita lihat, yang kita ingin teliti, ya, sahabat. Kalau profesi di sini yang saya contohkan adalah profesi akuntan, maka ya yang kita liput adalah ya kegiatan akuntan tersebut di dalam menjalankan profesinya, gitu ya. Kalau begitu juga sebaliknya dokter, ya kita liput bagaimana kegiatan dokter itu, gitu, aktivitas dokter di dalam menyembuhkan pasien, gitu ya, sahabat ya. Nah, kemudian seperti biasa ada data pendukung karena ini menjadi bentuk validasi data, yaitu triangulasinya. Di sana ada data yang berhubungan dengan dokumen, ini bentuk fisik. Nah, yang kemudian kedua, kita juga harus ada wawancara, sahabat. Tapi wawancara ini posisinya pada data pendukung ya, sahabat ya. Nah, seperti juga biasanya di wawancara ini kita juga harus buat peta wawancaranya. Nah, gitu ya. Nah, peta wawancara ini juga penting, sahabat, di dalam penelitian etnometodologi ya. Jadi kita harus melakukan wawancara terkait dengan apa? Pertanyaan yang berhubungan dengan dilema etis profesi. Nah, ini biasanya kita harus melihat pada posisi dilemanya. Jadi ketika terjadi benturannya, yang kita wawancarai itu ketika terjadi benturannya. Kalau tidak ada benturan ya tidak ada masalah, ya biasa. Tapi kalau kita meneliti dengan metode etnometodologi itu harus ada reasoning terkait dengan dilema etis yang terjadi di satu organisasi tersebut ya. Misalnya kalau di dokter itu ada malpraktek, itu kan terjadi itu ya sahabat. Nah itu bisa cocok kita teliti dengan metode etnometodologi, misalnya seperti itu. Kenapa mereka melakukan itu? Ya. Kemudian bagaimana penyelesaian kasus tersebut? Nah itu bisa kita riset dengan metode etnometodologi. Nah, apa saja yang bisa kita petakan di sana, kita mapping terkait dengan wawancara itu, yaitu apa yang lebih penting, contoh ya, contoh pertanyaannya, apa yang lebih penting bagi akuntan, kelangsungan hidup KAP atau patuh pada norma profesi? Nah, ini biasanya pada KAP-KAP yang ya middle lah ya, sahabat ya, yang belum begitu populer ya. Ini biasanya terjadi antara kebutuhan keberlangsungan hidup perusahaan atau menjunjung atau menegakkan etika profesi. Itu biasanya terjadi. Nah, terjadinya di mana? Terkadang klien dari organisasi tersebut mintanya macam-macam gitu. Padahal itu bertentangan dengan etika profesi, misalnya sahabat ya. Nah, ini menjadi unik, harus kita ungkap. Kemudian kedua, apa yang mendorong akuntan memilih salah satu
salah satu di antaranya, misalnya memilih mematuhi etika misalnya, atau mematuhi kepentingan atau untuk kepentingan organisasi. Dan apa argumentasinya? Gitu ya. Padahal di saat itu keduanya juga harus eksis. Artinya apa? Etika juga penting, kepentingan hidup atau kelangsungan hidup organisasi juga penting. Tetapi kan fakta kadang saling menegasikan antara kepentingan organisasi dan kepentingan etika profesi, ya sahabat. Itu faktanya kadang begitu gitu. Artinya kadang harus salah satu dikalahkan. Nah, padahal idealnya dua-duanya bisa eksis, ya sahabat ya. Itu pertanyaan yang kedua yang bisa kita ajukan atau kita mapping pertanyaannya yang begitu. Kemudian yang ketiga tentu apa makna semua itu? Gitu. Apa makna pilihan tersebut bagi akuntan? Kenapa mereka memilih mementingkan kelangsungan hidup perusahaan dibandingkan dengan menegakkan etika profesi, atau sebaliknya? Kenapa mereka memilih menegakkan etika profesi walaupun organisasi menggap-menggap misalnya? Nah, ini menjadi menarik gitu ya sahabat. Jadi pilih ini, kemudian setelah itu sahabat lakukan ya, datanya tentu sahabat harus nanti diringkas, kemudian ditranskrip ya. Kemudian jangan lupa ya sahabat ya, nanti pada saat meneliti, melakukan wawancara itu juga pilih informan mana yang melakukan dilema etis profesi dan mana yang tidak, mana yang abu-abu. Artinya mana yang berpihak pada organisasi, mana yang berpihak pada etika profesi, dan mana yang abu-abu, yang tidak berpihak. Itu sahabat harus pilahkan supaya lebih mudah nanti di dalam menganalisisnya, gitu ya sahabat. Nah, sampai pada core, pada inti pemilahan. Jadi persiapannya di sini, mematangkan persiapan untuk menganalisis data itu. Jadi perlu sahabat ketahui di dalam metode etnometodologi itu yang menjadi ciri khas itu ada namanya data indeksikalitas dan data reflektivitas. Nah, data indeksikalitas itu data terkait dengan bahasa pasar atau bahasa alamiah yang digunakan oleh informan dalam berinteraksi ya sahabat ya. Ini yang harus sahabat kumpulkan. Nah, ini akan muncul, ini akan kelihatan sangat holistik dengan menggunakan peliputan, data peliputan tadi ya sahabat, dengan meliput dengan merekam video. Karena itulah metode merekam video atau peliputan itu penting di dalam etnometodologi. Untuk apa? Untuk menangkap data-data yang berkaitan dengan bahasa pasar atau bahasa ilmiah. Bahasa pasar atau bahasa ilmiah itu ya bahasa yang digunakan sehari-hari. Jadi ada semacam kosakata yang unik gitu ya sahabat ya, yang dipakai oleh informan di dalam menyelesaikan tugas-tugas profesinya. Misalnya insya Allah, misalnya alhamdulillah, misalnya syukurlah gitu misalnya. Nah itu bisa menjadi data bahasa-bahasa alamiah yang muncul dari mereka yang itu memiliki tanda petik paham tertentu oleh mereka gitu ya sahabat ya. Itu penting untuk kita kumpulkan, kita kelompokkan ya sahabat. Nah itu data itu kita bisa dapat dari data peliputan dan data utama kita ya sahabat ya. Kemudian ada data reflektivitas. Data reflektivitas itu data reaksi. Data reaksi itu ya tadi melalui wawancara. Setelah mereka mengambil keputusan, atas keputusan itu mereka apa sih yang terjadi? Reaksi apa sebenarnya yang terjadi dalam dirinya? Nah itu yang kita gali juga gitu ya sahabat ya. Nah data itu kemudian kita pisah gitu ya. Nah kita pisahkan sama data peliputan, kita transkrip juga ya hasil peliputannya yang voice. Kemudian yang video kita bisa buat catatan gestur informan. Nah itu kita bisa buat catatan. Nanti akan kelihatan gesturnya, ada yang merah, sedikit merah kemerah-merahan, ada yang cemberut, dan itu banyak gitu ya. Ada yang manggut-manggut. Nah itu bisa kita buat catatan pada saat mereka menyampaikan pokok-pokok pendapatnya pada saat di rapat-rapat yang sudah tadi saya sampaikan di depan ya sahabat. Nah, ini data peliputan.
Kemudian di data wawancara ya seperti biasa kita akan transkrip hasil wawancaranya dan kemudian kita kita kelompok-kelompokkan. Mari kita lihat muara dari semuanya itu kita harus perhatikan pada konteks informannya. Kenapa konteks informan? Karena kita bicara tentang profesi seseorang, gitu ya sahabat. Jadi paling bagus, paling enak kita mengelompokkan berdasarkan informan. Yang pertama misalnya, kita kelompokkan menjadi informan yang melakukan dilema etis profesi. Nah itu satu. Kemudian kita kelompokkan yang kedua, informan yang tidak melakukan dilema etis profesi. Yang dia memilih menegakkan profesinya, etika profesinya, atau norma-norma profesinya. Itu bagian dua. Sementara bagian satu itu yang mementingkan kepentingan organisasi. Nah, bagian tiga, informan yang tidak bersikap ya, dia monggo saja misalnya, ya silakan, yang penting terbaik misalnya. Nah, itu kita pilih seperti itu akan lebih mudah ya sahabat. Data mengikuti kelompok ini gitu ya sahabat. Data baik peliputan maupun data wawancara kita kelompokkan ke dalam 3 bagian ini. Nah, kemudian data dokumen kita dukungkan seperti biasa. Karena data dokumen ini penting juga untuk membuktikan secara physically ya sahabat, ini untuk mendukung bahwa realitas itu terbentuk dengan adanya interaksi yang terjadi dan adanya data-data fisik juga yang mendukung. Nah, setelah kita kelompokkan seperti itu, selanjutnya mari kita masuk pada bagaimana kita melakukan narasi. Nah, di sini puncak dari analisis data kualitatif dengan metode etnometodologi. Sebenarnya sama saja narasinya, cuman cara menganalisisnya tadi sudah dari awal sudah saya sampaikan ya sahabat, ada perbedaan-perbedaan mendasar ya tentunya. Nah, sampai di sini sama bahwa hasil penelitian ini sama dengan metode-metode yang lain, bahwa hasil penelitian dalam kualitatif itu tidak hanya harus satu bab atau tidak harus satu bab gitu ya sahabat, tapi boleh lebih dari satu bab. Nah, artinya apa? Ya semuanya tergantung dari kenyamanan sahabat kualitatif di dalam menulis atau dalam menarasikan hasil penelitian sahabat gitu ya. Nah, setelah itu mari kita lihat gitu ya sahabat, di dalam tulisan hasil ini tentu setelah kita mengelompokkan tadi seperti tadi, kita juga harus tetap membuat tema. Nah, kalau tadi informan kita kelompokkan berdasarkan informan yang melakukan dilema etis, kemudian yang tidak melakukan dilema etis dan yang abu-abu, mari kita kelompokkan juga. Di sini kita buat temanya. Jadi temanya harus lebih real gitu ya sahabat. Jadi kita konotasikan dengan akuntan yang berpihak pada kepentingan hidup perusahaan. Itu tema 1. Kemudian akuntan yang berpihak pada etika profesi akuntan. Itu tema 2. Kemudian yang ketiga, temanya akuntan yang tidak berpihak. Nah, itu menjadi tema 3. Nah, tetapi sekali lagi di dalam pengembangan tulisan itu terserah sahabat gitu ya. Mau lebih dari 3 tema ini silakan. Nah, ini contoh saja yang saya sampaikan gitu ya sahabat. Nanti tergantung topik sahabat masing-masing. Kemudian tergantung sahabat dalam mendetailkan penulisan narasinya. Dan itu tentu harus ada temanya, akan lebih mudah untuk membuat outline-nya ya sahabat. Kemudian yang kedua, setelah tema kita dapatkan, tentu kita harus narasikan gitu ya sahabatnya, tentang reasoning. Jadi rasionalisasi terkait dengan, jadi narasi itu kita menuliskan rasionalisasi terkait dengan akuntan yang berpihak pada kelangsungan hidup perusahaan. Apa yang sebenarnya terjadi oleh akuntan ini? Background-nya, kemudian jadi cerita akuntan ini seperti apa. Nah, kemudian ada bagian keduanya, kita turunkan lagi apa yang melekat di dalam tema 1, ada apa yang mendorong akuntan memilih kelangsungan hidup perusahaan di saat kedua pilihan itu harus tetap eksis. Nah, apa yang mereka rasakan ya.
apa yang mereka sedang perjuangkan. Itu sahabat tuliskan narasinya di bagian 2. Dan di bagian 3, nah itu ada makna, tentu makna pilihan tersebut bagi akun tadi. Nah tentu yang digali adalah makna, dan datanya tadi sudah ada di kelompok-kelompok yang sudah saya sampaikan setelah mentranskrip hasil wawancara dan hasil peliputan, dan di situ pengelompokan data. Nah datanya diambil dari situ ya sahabat ya. Jadi data-data terkait dengan teks wawancara dan teks peliputan itu ya silakan diambil dari sana. Nah untuk tema-tema yang lain sama modelnya, polanya juga sama. Nah kemudian apakah ini akan menjadi satu bab ataukah menjadi beberapa bab, ya itu terserah sahabat untuk menerasikan. Itu kira-kira ya sahabat. Semoga ini menambah sedikit informasi bagi sahabat kualitatif yang sedang menulis riset kualitatifnya dengan metode etnometodologi, dan atau yang akan melakukan penelitian dengan metode etnometodologi. Dan ini merupakan materi request dari sahabat kualitatif yang sudah menuliskan di komentar. Dan bagi sahabat-sahabat yang lain yang ingin merequest pembahasan atau topik pembahasan, silakan komentar di kolom komentar dan sampaikan di sana topik pembahasan apa lagi yang harus channel Curhatan Riset Kualitatif bahas di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini memberi informasi dan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat kualitatif yang sedang melakukan penelitian dengan metode etnometodologi. Dan semoga penelitiannya lancar selalu, dan semoga apa yang dikerjakan menjadi berkah untuk masa depan sahabat kualitatif semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.